Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudariku. Sifat apa yang melekat di dalam nama Allah? Ada banyak hal yang baik dan indah melekat di dalamnya. Dua di antaranya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang selalu melekat di dalam nama Allah adalah kudus dan mulia. Di dalam nama Allah itu adalah nama Allah yang kudus. Saya mau berkisah Bapak Ibu Saudara-saudariku. Orang-orang Israel zaman dahulu, Bapak Ibu Saudara-saudariku, orang-orang yang benar-benar dan hidup bergaul dengan Allah pada zaman orang Israel. Kalau kita bisa membaca di kitab Perjanjian Lama, bahwasanya menyebutkan nama Allah itu mereka tidak sembarangan Bapak Ibu. Jadi mereka itu secara khusus penulisan nama Allah dalam bahasa Ibrani itu juga itu dituliskan dengan huruf konsonan dalam huruf Ibrani yaitu dengan YHWH. Dan itu tidak boleh disebutkan siapapun Bapak Ibu. Jadi nama YHWH itu disebutkan juga diganti dengan kata Adonai. Yang YHWH itu adalah nama yang sangat agung, sangat kudus dan sangat dimuliakan. Dan nama Adonai ini sama juga dengan penyebutan kepada nama Tuhan, tetapi lebih mereka perhalus lagi itu. Mereka sangat begitu hormat sekali dengan nama YHWH ini. Maka mereka menyebut dengan Adonai. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, di dalam oleh karena mereka memandang kekudusan nama Allah itu, maka nama Allah itu tidak sembarangan diucapkan mereka. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku di dalam kekudusannya, lama-kelamaan hal yang di dalam kehidupan bangsa Israel itu sendiri pun Bapak Ibu, bahwasanya telah mereka ganti kedudukan Allah itu. Mereka di satu sisi mereka sangat mengagungkan nama YHWH itu, di satu sisi lain mereka selalu menjadi orang yang durhaka kepada Allah dengan meninggalkannya, dengan menyembah Baal-Baal lain. Itu menyakitkan hati Tuhan. Maka ketika bangsa Israel itu menyembah Baal, Bapak Ibu Saudara-saudariku, mereka memuja Allah-Allah bangsa lain, itulah yang namanya mencuri atau bahkan meniadakan kemuliaan Allah. Nah, oleh karena itu dikatakan dalam ayat ini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Artinya kembalilah datang kepadanya. Jangan pernah sujud menyembah dewa-dewa lain. Jadi sesungguhnya bukan kepada pengagungan secara fisik kepada nama Allah itu, tetapi sesungguhnya yang Tuhan minta adalah ketika orang-orang yang percaya kepada Allah sujudlah menyembah Dia. Itulah pengagungan dan kekudusan nama Allah. Jadi kekudusan nama Allah itu bukan ditentukan oleh karena kita meletakkannya di suatu tempat dan melupakannya. Tidak Bapak Ibu. Tetapi bagaimana setiap orang yang percaya kepada Allah itu benar-benar menghidupi dan juga percaya kepadanya. Maka dalam hal ini dikatakan, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Datanglah hanya kepadanya. Jangan pergi ke yang lain. Persembahkanlah dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jangan lagi pernah menyembah dewa lain. Ini juga disampaikan Allah kepada kita Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita orang Kristen saat ini yang percaya pada penebusan Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh berkata, aku percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi di sisi yang lain, jangan pula Bapak Ibu Saudara-saudariku kita mengatakan kita percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi satu saat kita meninggalkan nama itu dengan hidup bergelimang dalam dosa. Maka kekudusan nama Allah itu dan kemuliaan nama Allah itu juga diberikan dan ditentukan bagaimana orang-orang yang percaya kepadanya
menguduskan nama Tuhan. Jadi menguduskan nama Tuhan bukan persoalan tidak boleh menyebutkan namanya lagi, tetapi menguduskan nama Tuhan itu adalah percaya dan tinggal kepada Dia saja. Tidak pernah diduakan. Itu yang namanya di dalam pengudusan nama Allah. Tetap tinggal percaya dalam nama itu saja. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika kita mengatakan saya percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, tinggallah di dalamnya, percayakan hidupmu sepenuhnya hanya kepada nama yang indah itu, dan tidak pernah memberikan kepada kekuatan-kekuatan lain atau kekuatan-kekuatan di dunia ini untuk menjaminkan kehidupanmu. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudariku terus datang kepadanya, persembahkan yang terbaik dalam dirimu di dalam pengudusan nama Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami buat firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Biarlah kami mendalami, menyikapi, dan buktikan cinta kami kepadamu Tuhan dengan sikap hidup kami yang benar di hadapan Tuhan. Dengan sikap percaya kami kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kuasa dunia ini di dalam jalan kehidupan kami, tetapi kami terus hanya bergantung kepadamu saja. Ampuni kami Tuhan dengan segala dosa dan pelanggaran kami yang mungkin Tuhan sering melukai hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah hidup kami terus kami baktikan hanya padamu saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.